gini-gini. Hei, tak ganti warna apa? Nah, yang ini aja ya, yang agak terang. Jangan dilihat soal fisikanya dulu. Bentar-bentar. Ini ceritanya kayak gini. Agak filsafat dikit nggak apa ya? Mungkin kalau teman-teman sedang belajar, terus pada akhirnya teman-teman bisa membedakan mana kasus-kasus yang khusus, spesifik, yang sempit, dan mana kasus-kasus atau konsep-konsep yang luas, general, komprehensif, menyeluruh. Nah, sudah membedakan itu, sudah bisa membedakan. Kalau sudah, saya yakin teman-teman ini adalah orang yang jalan berpikirnya sudah benar. Nah, sekarang baru masuk ke fisikanya. Karena fisika itu bisa jadi sarana belajar filsafat. Apa iya? Tapi sekarang ya jadi dangkal ilmunya. Gara-gara apa? Rumus cepat. Ya, kalau kayak begini dikerjakan pakai rumus cepat ya cepat emang. Nih ada awalnya diam, tendang langsung punya kecepatan ini. Lintasannya parabola, elevasinya sekian, percepatan gravitasinya sekian. Tentukan tinggi maksimal bola, jarak tendang terjauh. Nah, kali ini pakai rumus cepat ya cepat. Y max tinggi maksimal sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat tetra per 2G. Tinggal masukin angkanya udah kelar. Tapi ini adalah yang saya bilang tadi. Ini adalah hal yang sempit, hal yang dangkal. Ya rumus cepat ini. Padahal rumus cepat ini dilahirkan dari cara berpikir yang benar, sekuensial, tahap demi tahap, analitis dan kritis. Sebenarnya gitu. Tapi kuncinya emang belajar itu sabar. Coba ya kita buktikan bagaimana rumus ini tercipta. Kita cukup kenal aturan-aturan ini dalam gerak parabola. Kalau di sumbu Y, ada juga yang di sumbu X. Di sumbu Y gerakannya itu dia vertikal ke atas ke bawah gitu ya. Terus berpadu sama gerakan yang ke X. Di sumbu Y dia itu gerakannya GLBB dengan nilai A minus G. Akhirnya punya 3 persamaan matematis. Ya, VY sama dengan V0 minus GT. Ini aja. Delta Y perubahan tinggi sama dengan V0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Jangan lupa V0-nya di sini adalah V0 Y. Ini juga V0 Y. Kemudian ada VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat minus 2G delta Y. Hap begini. Yang di sumbu X ada GLB aja. Yang dia bilang X sama dengan Vx atau V0X karena dia GLB konstan terus dikali T. Dah begini saja. Duh, gimana nyari tinggi maksimalnya tadi? Hahaha. Dari ini loh guys, kelihatan. Kita hanya perlu tahu bahwa saat di tinggi maksimum, inilah belajar fisikanya. Kita melihat bahwa di tinggi maksimum benda itu pasti berhenti sejenak. Artinya dia punya VY yang nilainya sama dengan 0 saat tepat di tinggi maksimum. Sehingga dari persamaan ini V-nya 0, tulis 0 sama dengan V0Y kuadrat minus 2G kali delta Y. Nah, pakem dasarnya adalah delta Y. Kebetulan berangkatnya dia dari tanah dan kembali ke tanah. Kan gitu. Berarti delta Y ini saat mencapai Y max dikurangin ketinggian awal 0. Maka bentuknya jadi 2G dikali Y maksimum sama dengan V0 Y kuadrat. Y maksimum sama dengan V0 Y kuadrat. V0 dikali sin theta dikuadratin per 2G. Ini V0 kali sin theta ini adalah V0 Y. Sama kan kayak ini. Tetapi ini akan jadi masalah ketika bendanya bergerak tidak dari permukaan tanah atau tidak dari ketinggian 0. Maka kita perlu hati-hati menggunakan ini. Dah, saya tidak ngitung kok, cuma ngomong aja. Coba ini hitungan tinggi maksimalnya bola. Tertarik nggak dengan cara belajar fisika yang kayak begini? Kalau tertarik, saya akan buatkan banyak video pembahasan soal dengan cara analitik, cara sekuensial, tahap demi tahap, dan nggak pakai cepet. Untuk apa? Untuk ngelatih kesehatan otak. Mau nggak belajar kayak begini? Meskipun saya yakin banyak yang nggak mau. Wis, udah, pokoknya rajin-rajin lihat video di sini biar sehat otaknya. Udah, sih mau komen dong.